Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Dialektik TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan kami di acara Ceruk Berpikir, kerjasama antara Forum Satu Bangsa dan Dialektik TV. Kembali lagi kita kehadiran Mas Heri Haryanto Azumi selaku Ketua Umum Forum Satu Bangsa, pakar geopolitik kita. Selamat pagi Mas Heri. Pagi Mas Adri. Sehat ya? Alhamdulillah, kalau sisirannya udah rapi nih. Pada mau pergi. Optimis pasti. Optimis. Iya. Nah ini kita mau podcast lagi Mas. Iya, gimana Membahas Pak? tentang isu yang sama dengan minggu kemarin. Oke. Tentang Rusia perang dengan Ukraina ini. Iya. Ini kenapa nih Mas? Sepertinya perang ini semakin parah gitu. Tidak ada kata perdamaian gitu. Bagaimana menurut pandangan Mas Heri ini? Ya, damai atau perang itu kan sebenarnya kan itu outcome yang diinginkan belum tuntas, belum tersampaikan kira-kira kan. Ini dalam konteks pertarungan geopolitik rupanya masih belum ada titik temu. Oke, kita lihat beberapa perkembangan terakhir kemarin, respon dari Amerika dan Eropa itu kan mau membekukan beberapa bank Rusia ya, termasuk memutus Rusia dari jaringan SWIFT yang merupakan jaringan komunikasi antar perbankan seluruh dunia. Kemudian juga embargo makanan dan sebagainya. Nah, itu merupakan perkembangan-perkembangan yang terjadi, termasuk kemudian NATO akan membackup secara militer ya, dengan mengirim beberapa perwakilan atau kontingen bersenjata dari beberapa negara NATO, termasuk Amerika, Prancis, Rumania dan seterusnya, termasuk Inggris. Nah, itu bagi saya merupakan tahap yang pasti terjadi sebenarnya, sudah bisa diprediksi. Dari sisi bahwa kemudian memang yang sedang dikejar adalah kira-kira klimaks dari konflik ini seperti apa? Apakah akan ada perundingan yang lebih substantif yang bisa mewadahi yang kemarin saya katakan anxiety dilemanya Rusia dan kemudian ambisi NATO untuk expand ke timur kan gitu kan. Nah ini saya rasa belum cukup terwadai dua belah pihak ini kira-kira rasa kekhawatirannya dan sekaligus kemudian keinginan untuk lebih ekspansif itu belum terwadai. Karena kita tahu gini Bang Andri, bahwa pada Perang Dunia Kedua itu berakhir dengan jatuhnya Berlin kepada dua pasukan. Pasukan yang pertama adalah pasukan Jenderal Zhukov, pemimpin perang dari Rusia, Uni Soviet waktu itu, yang berhasil mendesak Jerman. Padahal Jerman waktu itu sudah di gerbang kota Stalingrad, di ibu kota Uni Soviet, tapi dipukul mundur oleh Uni Soviet sampai ke Berlin. Jadi yang pertama menduduki Berlin itu adalah Jenderal Zhukov dari Rusia, dari Uni Soviet. Baru kemudian masuk kontingen kedua, pasukan yang dipimpin Jenderal Patton dari Amerika. Jadi kalau kita boleh mengatakan bahwa perang ini terjadi kembali setelah Perang Dingin dulu antara para pemenang Perang Dunia Kedua sebenarnya, yaitu Amerika dan Rusia sebagai Uni Soviet sebagai pemain besarnya. Bahwa kemudian bertransformasi menjadi antara NATO dengan CSTO itu merupakan perkembangan-perkembangan terkait dengan arrangement and rearrangement kekuatan-kekuatan besar dunia. Nah, secara karakteristik ini adalah pengulangan sebenarnya. Karena yang semula di Berlin, kemudian berakhirnya Perang Dunia Kedua, Perang Dingin, ini rollback ke timur. Dengan lepasnya beberapa negara Eropa Timur dari klubnya Uni Soviet setelah bubar itu. Baik yang sekarang kita sebut Yugoslavia, kemudian Lituania, Cekoslowakia, Polandia, Rumania, sampai Ukraina dan Belarusia ini. Jadi sebenarnya ini suatu pengulangan yang bisa kita lihat nanti. Apakah ini akan melibatkan semua negara secara bersama-sama atau tidak. Tapi menurut saya tidak akan sampai ke sana. Ini saya lihat karena dunia belajar. Dunia belajar dari apa yang terjadi sebelumnya. Dan kita perlu tahu Bang Andri bahwa baik
Rusia maupun Eropa dan Amerika bahkan itu produk dari peradaban yang sama, yaitu peradaban Yudeo-Kristian yang pernah saya selalu katakan. Jadi kalau dikatakan apa sih sebenarnya yang terjadi kok saling tempur, saling berebut ruang hidup dan ruang pengaruh ini? Kalau saya katakan ini sebenarnya adalah perebutan menjadi pemenang atau pemimpin dari peradaban Yudeo-Kristian ini sebenarnya. Bertempur menandai krisis peradaban barat sebenarnya. Peradaban barat ini disusun atas dasar namanya triumfalisme sebenarnya. Yaitu suatu gagasan, suatu pandangan kemenangan menghancurkan yang lain. Makanya tumbuhnya peradaban barat ini sebenarnya tidak berjalan secara pasifik, secara damai, tapi tumbuh secara mematikan peradaban-peradaban lain. Ini sudah ada kajian historiknya, kajian peradabannya, bahwa peradaban barat tumbuh secara kompetitif dan menghancurkan peradaban lain. Peradaban Indian di Amerika, Maya, Inka, Aztec dan seterusnya, kemudian peradaban Asia, banyak yang kemudian secara gradual melebur ke dalam peradaban barat, tertarik ke dalam peradaban barat dan hilang. Tapi mungkin tidak ada terjadi dialog gitu dalam untuk kebudayaan dan peradaban tadi. Kan sebenarnya Rusia dengan Eropa ini kan satu peradaban itu. Ya, akarnya sama, yaitu Yudeo-Kristian tadi, Yudeo-Kristian civilization yang merupakan blok peradaban yang hari ini mungkin paling agresif. Yang pada dasarnya kemudian mendapatkan tantangan kan dari peradaban baru, yaitu Tiongkok. Tiongkok sudah peradaban tua tapi dia bangkit kembali. Nah, kalau secara teori kan memang ini pertarungan antara para calon pemimpin dunia. Negara-negara pemimpin dunia. Negara yang beraspirasi menjadi pemimpin dunia. Yaitu satu sisi hari ini universal empire-nya adalah Amerika. Tapi tengah mengalami krisis. Dan kemudian Tiongkok berusaha menjadi new empire, kira-kira gitu. Walaupun Tiongkok tidak pernah memiliki record sebagai peradaban yang ekspansif. Tiongkok ini peradaban yang sebenarnya hanya mempertahankan wilayahnya sendiri. Dia tidak ada ambisi untuk ekspansi. Makanya tidak ada cerita tentang Tiongkok menyerang negara lain di luar zona nyamannya. Kalau sekarang menguasai Spratly sama Paracel itu lebih karena ingin mempertahankan diri, tidak mengulangi kejadian dia dijajah oleh negara-negara barat yang kemudian ditiru oleh Rusia dengan menganeksasi Ukraina. Jadi ada satu yang paradoks sebenarnya di sini, yaitu bahwa kemudian Cina itu lebih banyak melakukan outsourcing menurut saya ya, outsourcing militernya secara universal kepada Rusia. Jadi tugas-tugas militer yang seiring dengan kepentingan Tiongkok itu dijalankan oleh Rusia. Contohnya di dalam melindungi Iran dan melindungi Syria, itu yang jalan di depan adalah Rusia. Karena Rusia masih memiliki military might istilahnya, masih memiliki satu kebesaran militer. Kalau Tiongkok kan walaupun dia menjadi kekuatan militer, tapi kekuatan militer yang belum teruji, menjadi kekuatan militer yang mampu melakukan tugas-tugas ekspansif, melakukan pekerjaan ekspansi. Mereka masih menjaga perimeter keamanan internalnya saja. Gitu. Nah, dialog apakah mungkin? Ya, mestinya mungkin, karena banyak sekali titik temu antara Rusia dan Ukraina. Dari sisi kebudayaan, sama-sama ortodoks agamanya ya, sama-sama memiliki akar ortodoks, Kristen ortodoks, kemudian memiliki histori yang sama sebagai blok timur pada Perang Dingin, kemudian yang lain-lain. Bahwa kemudian pada era pasca bubarnya Uni Soviet Barat kemudian masuk ke dalam zona pengaruh di situ, itu bagian dari upaya Barat untuk saya kira menuntaskan pertarungan. Walaupun pada akhirnya saya lihat bahwa pengaruh budaya itu masih tetap kuat. Menjadi daya ikat antara Ukraina, Belarusia, dan Rusia. Gitu. Jadi ini tergantung kira-kira para pihak eksternal ini mau main seperti apa. Karena pada akhirnya ini bukan semata-mata permainan antar dua negara, Bang Andri.
Kalau dua negara saya kira sudah selesai dari dulu. Ini bukan permainan antar dua negara atau bilateral. Makanya saya katakan bahwa ini adalah perlu pendekatan multilateral. Negara-negara, banyak negara. Jadi dialog tidak bisa semata-mata hanya antara Rusia dengan Ukraina. Walaupun secara teori mestinya hanya diskusi, dialog, bagaimana memecahkan problematika di antara dua negara itu. Tapi karena saya kira NATO juga sudah sangat punya kepentingan di situ, memiliki kepentingan yang besar untuk menyelesaikan pertarungan lama yang belum selesai, maka ini menjadi panjang. Itu Bang. Nah, tradisi militer di Eropa ini seperti apa, Mas? Kan kalau kita tahu ada militer kita mempertahankan negara, itu cinta tanah air gitu. Nah, ini kan kok terkesan itu di Eropa itu lebih ke ekspansi itu. Begini, kalau masalah itu kan begini, setiap waktu ada modelnya. Karena karakter masyarakat itu berubah seiring dengan perubahan sosioantropologinya. Dulu kan kita mengenal bahwa ada namanya teori tentang citizen soldiers. Ada tentara yang merupakan tentara rakyat lah, tentara warga negara lah kira-kira gitu. Jadi karena kaitannya dengan mobilisasi rakyat untuk mempertahankan tanah air, maka teori yang berkembang adalah teori tentang citizen soldier. Cinta tanah air. Cinta tanah air. Tentang bagaimana mempertahankan tanah air. Dan biasanya kan dari sisi teknologi itu tidak terlalu high. Karena ketika melibatkan manusia dalam jumlah besar, maka yang diperlukan adalah senjata tangan. Yang masing-masing orang bisa berperan serta di dalam pertempuran tanpa harus melibatkan teknologi yang tinggi. Tapi kan setelah Perang Dunia Kedua berubah semuanya. Jadi teknologi itu menjadi penentu dari namanya militer. Makanya ada military industrial complex itu kan. Ada suatu kelompok yang menjadikan militer perang sebagai bisnis bahkan, sehingga kemudian tidak terkait dengan namanya cinta tanah air, tidak terkait dengan namanya rasa untuk melibatkan seluruh warga negara di dalam membela negaranya. Karena yang penting kan masalah human and technology. Teknologi sebagai pilar utama dan human itu nomor 2. Maka kemudian banyak negara yang berusaha mengakuisisi teknologi modern dalam militer, tapi ternyata tidak memiliki jiwa di situ. Kita lihat negara-negara di Timur Tengah, walaupun teknologinya senjatanya maju, pesawat-pesawat yang sangat canggih, tapi karena tidak memiliki jiwa petarung membela tanah air, contohnya seperti yang terjadi antara Saudi dan Yaman. Saudi kalang kabut tuh menghadapi para petarung Yaman. Padahal teknologi Saudi jauh lebih tinggi. Mereka memiliki pesawat-pesawat yang dibeli dari Amerika, dari mana-mana itu. Tapi karena tidak ada integrasi antara human and technology, maka itu menjadi tidak sesuatu yang tidak terlalu berarti bagi sebuah pertempuran. Nah, kita sempat lihat dalam beberapa hari terakhir di Ukraina, ini mereka kemudian ada sadar bahwa peran warga negara, peran citizen soldier ini penting. Maka muncullah para relawan, sukarelawan. Para sukarelawan yang bahkan kemarin ada artis Miss Ukraine yang cantik sekali itu. Itu maju untuk menggugah semangat para sukarelawan dari Ukraina. Nah, hal-hal seperti ini saya kira akhirnya menjadi penting kembali bahwa antara cinta tanah air, antara teknologi dan sebagainya itu harus ketemu. Jadi kalau kita bicara military industrial complex itu menjadi sesuatu yang harus tunduk kepada humanity. Tunduk kepada humanity. Karena teknologi maju pada akhirnya ketika yang terjadi pertarungan adalah industri melawan industri. Industri berkepentingan untuk membuat agar senjatanya laku. Agar laku maka ada perang kan gitu kan kira-kira. Berarti perang di pasca Perang Dunia Kedua ini perang itu lebih ke bisnis jual beli senjata ya, itu? Lebih ke bisnis. Perang menjadi sesuatu bisnis baru. Karena itu saya katakan bahwa agar antara Ukraina dengan Rusia itu tidak terjebak pada namanya perang militer yang sebenarnya tidak sesuai dengan kepentingan dua negara ini. Kenapa? Karena bagi saya kebudayaan di antara dua negara ini relatif sama. Serumpun lah kira-kira gitu. Karena antara dulu akar-akar peradaban Rus dan peradaban Kiev itu sama. Jadi memiliki satu akar histori yang bisa ditarik bersama lah. Gitu. Mas, tadi kan secara serumpun kata Mas Heri. Kira-kira ada mungkin nggak solusi gitu untuk dialog gitu? Bagaimana tahapannya ini? Itu tadi, jadi pihak internasional yang saya sebut sebagai dialog multilateral tadi itu harus
menjembatani, membantu. Bukan malah mengompori, memanas-manasi. Kita tahu ada masalah yang tadi saya sebut anxiety dilema, masalah ekspansi dan sebagainya. Tapi itu sekali lagi tidak boleh mengorbankan negara lain dong. Jangan korbankan Ukraina untuk ambisi politik, ambisi bisnis, ambisi dagang yang tidak sesuai dengan kepentingan negara-negara tersebut. Dan ini menjadi alat ini. Perang Ukraina ini menjadi alat. Nah, sekarang bagaimana kemudian ketika sudah menemukan akar-akar kebudayaan, itu dibawa kepada level yang lebih tinggi, Bang. Karena kita semua akhirnya tahu bahwa oke lah, apa yang terjadi di Timur Tengah itu kan sama juga kan, bisnis senjata juga. Di samping juga tentunya bisnis minyak, ada bisnis pasokan gas dan sebagainya ke Eropa dan seterusnya yang kemarin kita diskus itu. Nah, karena itu kita harus lebih komprehensif melihat akar-akar masalah dunia ini. Akar-akar masalah dunia ini adalah kebutuhan yang sangat besar terhadap fossil fuel, baik oil atau gas. Karena itu kemudian kehendak banyak tokoh dunia, banyak pemimpin dunia untuk masuk ke renewable energy, itu sesuatu pilihan yang sangat tepat. Kenapa begitu? Karena dengan mengakuisisi teknologi yang renewable, energi yang renewable, itu artinya kita sedang bergeser dari memperebutkan barang yang langka, scarcity. Jadi ini perang terjadi karena scarcity, karena kelangkaan. Kelangkaan apa? Kelangkaan energi, kelangkaan bahan baku dan seterusnya. Kelangkaan pangan dan seterusnya. Jadi ketika kita itu kembali kepada renewable energy, energi yang terbarukan, maka kita akan mampu mencegah terjadinya perebutan terhadap scarcity ini, terhadap kelangkaan ini, Bang Adri. Jadi seluruh teori geopolitik ini kan karena dipaksa untuk berpikir tentang kelangkaan ini. Ini kalau kita nggak menguasai ini, maka kita akan kedahuluan lawan. Kalau lawan mendahului kita, maka kita akan dihancurkan. Kan seperti itu teori scarcity itu. Maka kita harus mengunci sumbernya kan gitu. Nah, dengan kita merubah paradigma energi itu energi yang terbarukan, maka kita sudah mengurangi sampai minimum sekali konflik yang berakar kepada perebutan bahan baku maupun energi tadi. Maupun merebut pasar ya, karena pasar menjadi sesuatu yang lebih human, yang lebih manusiawi gitu. Berarti peradaban Eropa ini masih perebutannya lebih ke materi ya? Lebih materi, lebih kepada aspek kelangkaan tadi. Nah, karena itu ini harus ada perubahan paradigma yang komprehensif, yang menyeluruh di antara para pemimpin dunia. Mungkin nggak ada dialog, misalnya agama gitu, sebagai penjembatan, dan kan mereka punya budaya yang sama di Eropa. Agama jadi Judeo-Kristian itu. Ada dialog-dialog untuk menyelesaikan perang ini bisa nggak? Saya kira bisa. Jadi ingat ya, beberapa waktu yang lalu terjadi dialog antara Vatikan dengan Al-Azhar. Saya kira itu juga menandai satu blok dunia yang sangat besar yang bisa diinisiasi dari dialog kebudayaan dan agama maupun peradaban. Nah, pada sisi Rusia dan Ukraina itu juga kurang lebih sama. Kita bisa mulai sisi lain dari peradaban yang memiliki akar yang sama. Gitu. Jadi alih-alih kita menggunakan agama sebagai alat untuk melegitimasi kekerasan atau peperangan, mending kita gunakan ini semua untuk sesuatu yang lebih futuristik secara manusia. Misalnya begini, teknologi nuklir ya, kita bicara nuklir nih. Nuklir itu bisa menjadi energi yang sangat ramah lingkungan, yang sangat sustain daripada digunakan sebagai senjata. Nah, jika mungkin seluruh senjata nuklir di dunia yang ada ini, hulunya dikonversi menjadi energi listrik, menjadi energi industri dan seterusnya, ini kan menjadi sangat baik. Tapi sekali lagi kita ubah dulu paradigma kita menjadi dari merebut scarcity tadi menjadi berorientasi kepada humanity. Gitu. Toh masih banyak sekali kesenjangan kan antara yang mereka yang top 1% ini dengan 99%-nya ini. Ini kan masih gap-nya sangat jauh. Karena pada dasarnya tujuan kita bernegara, tujuan kita bermasyarakat dunia itu kan bagaimana kita bergaul satu sama lain.
bagaimana kita saling membantu untuk mengurangi masalah-masalah yang ada di seluruh dunia kan gitu kan. Untuk membahagiakan manusia kan gitu. Kan itu Bang. Saya kira negara manapun berdiri kan tujuannya untuk mensejahterakan masyarakatnya. Itu. Kira-kira Indonesia bisa nggak berperan dalam pendekatan kemanusiaan tadi itu untuk mendamaikan? Ya Indonesia memiliki shortcut sebenarnya. Apa yang saya maksud dengan shortcut? Indonesia memiliki potensial connection. Hubungan potensial dengan semua negara di dunia. Kenapa? Karena Indonesia ini ditakdirkan menjadi negara yang heterogen, yang majemuk. Dari sisi apapun kita bisa ada di Indonesia ini. Dari sisi namanya manusianya, dengan beragam etnisnya, beragam agamanya, beragam bangsanya bahkan, rasnya ada di Indonesia. Maka itu adalah sumber daya yang bisa terkoneksi dengan seluruh dunia. Karena manusia dunia yang beragam ini pada dasarnya semuanya ada di Indonesia. Mau cari agama yang aneh-aneh ada semua di sini. Mau Yahudi, mau Konghucu, agama-agama resmi yang lain semua ada di sini dan diakui oleh negara gitu. Mau bicara etnis, mau bicara orang Arab, orang Tionghoa, orang Melanesia, orang Jawa, orang Melayu dan semua ada semua di sini. Jadi Tuhan telah memberikan keberkatan buat negeri ini dengan beragam sumber daya manusia dan sumber daya alam. Ini yang harusnya disyukuri. Harus menjadi dasar kita bernegara itu, Bang Andri. Jadi, apakah mungkin Indonesia membantu menyelesaikan problem-problem itu? Potensinya ada. Seluruh problem dunia mau konflik Israel-Palestina, konflik Sunni Syiah di Timur Tengah, konflik agama di dunia, sekarang Ukraina dan seterusnya. Kita memiliki tool dan experience karena kita beragam tadi. Tergantung apakah para pemimpin kita memiliki visi ke sana dan memiliki konsentrasi ke situ gitu. Itu masalah pilihan saja. Yang sampai itu adalah konflik di sana dibawa ke sini gitu kan. Nah, itu. Jadi ya memang karena kita ini dasarnya adalah masyarakat terbuka ya. Masyarakat terbuka ini masyarakat yang bisa menerima dari luar maupun bisa expand keluar. Bisa saling memberi, take and give secara peradaban. Jadi mestinya kita lebih cepat bisa beradaptasi dengan berbagai perubahan dunia dan bisa membantu menyelesaikan itu. Itu Bang. Ya, terima kasih Mas Heri atas waktunya. Ya. Atas waktunya, wawasannya. Terima kasih terus. Semoga tidak bosan-bosan ya. Siap. Podcast di Dialektik TV. Oke. Sampai ketemu nanti. Sampai jumpa lagi. Iya. Ya, terima kasih sahabat-sahabat Dialektik TV sudah menyaksikan podcast Ceruk Berpikir kerjasama dengan Forum Satu Bangsa dan Dialektik TV. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe channel Dialektik TV. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.